warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, bahagia. Perkenalkan, saya Devi Pangestika, guru kelas 5 SD Negeri Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering dikenal dengan nama P5 merupakan salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Kegiatan bisa dikatakan sebagai kegiatan P5 ketika yang pertama, aktivitas itu dibuat untuk mencapai karakter. Yang kedua, terdapat asesmen untuk menilai karakter tersebut. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang melewati sebuah proses. Proses yang pertama adalah investigasi, yang kedua menemukan masalah, dan yang ketiga adalah mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menceritakan cerita praktik baik yang berjudul Tembak Laba. Strategi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kreativitas dan gotong royong murid. Tujuan cerita praktik baik kali ini adalah memberikan inspirasi bagi guru untuk menumbuhkan daya kreasi dan gotong royong berbasis potensi murid melalui strategi tembak laba. Temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Hasil dari rapor pendidikan SD Negeri Kokap tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada indikator karakter pada subindikator gotong royong dan kreativitas tergolong masih rendah. Dari hasil observasi dan asesmen melalui aplikasi Mentimeter juga diperoleh data bahwa rasa bangga murid terhadap bangsa Indonesia tergerus oleh kekaguman pada tokoh-tokoh di sosial media seperti YouTuber, selebgram, dan TikToker. Ini apa? Oh, nggak tahu. Kalau Misalnya YouTuber ini TikToker siapa? apa Halilintar? Tantangan untuk menumbuhkan daya kreasi, semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada tanah air adalah sulitnya merancang kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan bermakna sebagai model pengembangan potensi bagi murid. Kegiatan tentu harus tepat sebagai sarana membentuk karakter, efisien, dan menarik sesuai dengan minat murid. Untuk mengetahui minat dan profiling murid, saya mengirimkan Google Form yang bisa digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan murid. Google Form berisi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru yang bisa dijawab oleh murid berkaitan dengan kegiatan P5. Untuk menciptakan modul proyek yang berdampak sesuai dengan kebutuhan murid melalui strategi tembak laba, temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Berdiri siap, 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 bersatu kali, berdua kali. Tokoh idolaku memanfaatkan aplikasi Mentimeter untuk menggali minat murid. Pertanyaan yang diberikan yaitu, siapa tokoh idolamu? Tokoh manakah yang lebih kamu kenal? Saya lebih suka, saya mengidolakan karena, dan jawaban murid mengarah pada tokoh-tokoh di sosial media seperti TikTok dan YouTube. Aku menemukanmu. Menggunakan aplikasi Wordwell Finding the Match untuk memfasilitasi murid bermain dan menemukan informasi yang tepat mengenai tokoh pahlawan nasional. Murid berusaha menjodohkan narasi tentang tokoh pahlawan nasional dengan gambar yang sesuai. Dan hasilnya, dari 14 murid, 8 menjawab benar, 6 menjawab salah. Mengenal pahlawan. Memanfaatkan aplikasi Gemini AI untuk memfasilitasi murid dalam membuat peta konsep biografi tentang pahlawan nasional. Murid didampingi dalam berkreasi membuat prompt untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari tokoh pahlawan nasional yang mereka pilih. Di kegiatan ini, murid menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi untuk bertanya dan mencari informasi di aplikasi Gemini AI.
Jika aku menjadi murid, difasilitasi untuk bermain peran sesuai dengan biografi tokoh pahlawan nasional yang telah mereka pilih. Mereka berbagi peran dalam kelompok masing-masing. Dengan bermain peran ini, murid dapat menjiwai jasa para pahlawan nasional. Menebar kebaikan. Murid difasilitasi untuk menjadi penebar kebaikan. Mereka berpikir keras mencari solusi bagaimana ya agar tokoh pahlawan nasional dapat dikenal oleh banyak orang, terutama murid dan guru di SD Negeri Kokap. Guru memanfaatkan aplikasi Mentimeter untuk menggali kemampuan murid menemukan pilihan dari berbagai alternatif solusi. Berdasarkan pernyataan, saya akan membuat, mayoritas murid memilih video YouTube sebagai media untuk mengenalkan tokoh pahlawan nasional. Kru produksi film. Murid berdiskusi untuk menentukan kru produksi film agar bisa sesuai dengan minat dan talenta masing-masing. Terdapat 7 kru produksi film, yaitu pimpinan produksi, sutradara, penulis naskah, tim kreatif untuk merancang properti, tim artistik untuk merancang kostum dan rias talent, kameramen, dan editor. Sinematografi. Murid mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi bersama Bapak Taufik Ardiatama yang berprofesi sebagai videografer untuk mengenal jenis-jenis kamera, fitur-fitur kamera DSLR, jenis lensa, pengoperasian kamera untuk foto dan video, penggunaan tripod, dan penggunaan clapper. Pembuatan storyboard dan naskah film. Murid diberikan pemahaman tentang storyboard dan fungsinya sebagai panduan dalam pengambilan video. Produksi film. Kru mulai bertugas sesuai job desk-nya masing-masing untuk mempersiapkan proses take film. Proses take film disesuaikan dengan panduan yang telah dituangkan dalam storyboard dan juga naskah film. Namun, di lapangan muncul kreativitas tak terduga pada tahapan ini, karena murid dituntut untuk bisa melakukan improvisasi pada beberapa adegan. Selain take film, kru produksi juga melaksanakan kegiatan promosi film, menempelkan poster di beberapa sudut sekolah, dan promosi secara langsung di kelas lain serta kantor guru. Editing film. Murid diberikan pemahaman tentang alur editing, install aplikasi Filmora, dan cara memindahkan video dari kamera ke laptop. Karena hal ini merupakan proses yang cukup rumit, maka pada pelaksanaannya, murid didampingi secara intensif oleh guru dan expert. Bioskop sekolahku. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah survei bioskop. Karena murid belum pernah menyaksikan bioskop secara langsung, maka murid mencari pengalaman melalui YouTube, Gemini AI, dan juga Google Chrome. Kegiatan selanjutnya adalah identifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembuatan bioskop sekolah. Pengunjung harus menukarkan makanan atau snack agar bisa mendapatkan tiket masuk bioskop sekolahku. Setelah mendapatkan tiket, pengunjung akan diarahkan untuk bisa mengambil popcorn dan juga minuman gratis yang telah disediakan oleh kru produksi bioskop. Kegiatan terakhir adalah refleksi bersama. Kegiatan refleksi dilaksanakan di SD Negeri Kokap bertujuan untuk mengetahui hal baik dan hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari proyek tersebut. Bagus banget deh bioskopnya. Isinya tentang Ki Hajar Dewantara. Pokoknya the best. Dan konsep bioskop yang dikemas sangat menarik. Kemudian tentang keteladanan para pahlawan. Sangatlah membuat mereka berpengalaman dalam berkarya. Demikian cerita praktik baik yang bisa saya sampaikan. Salam merdeka, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.